MSCI membuka buruk pasar saham Indonesia. Ada satu momen di pasar saham Indonesia yang seharusnya membuat kita semua berhenti sebentar dan bertanya, ini sebenarnya pasar modal atau kasino yang dikelola setengah hati? Momen itu datang ketika satu nama yang jarang dibicarakan publik, MSCI atau Morgan Stanley Capital Investment, mulai angkat alis terhadap Indonesia. Apa yang terjadi? Perusahaan penyedia indeks saham yang menjadi rujukan investor global itu membekukan sementara evaluasi reguler terhadap indeks saham Indonesia. Bagi pemerintah, MSCI sering dianggap lembaga pemeringkat biasa. Bagi investor global, MSCI adalah penentu hidup mati arus dana. Triliunan dolar tidak bergerak berdasarkan pidato pejabat. Uang bergerak mengikuti indeks. Dan ketika MSCI mulai memberi sinyal keras ke Indonesia, pasar langsung panik. IHSG jatuh tajam. Perdagangan sempat dihentikan. Bukan karena krisis global, bukan karena perang, bukan karena pandemi, tapi karena kepercayaan. Yang perlu digarisbawahi, MSCI tidak mengatakan ekonomi Indonesia buruk. MSCI tidak menyebut APBN bermasalah. MSCI tidak mengkritik pertumbuhan. Yang mereka persoalkan justru pondasi pasar saham itu sendiri. Transparansi kepemilikan, likuiditas yang semu, dan pola perdagangan yang dalam bahasa sopan lembaga global tidak sepenuhnya mencerminkan pasar yang adil dan efisien. Terjemahan bebasnya, harga saham di Indonesia terlalu sering dibentuk oleh segelintir tangan. Dan ini bukan rahasia. Kita punya istilah populernya gorengan. Masalahnya, gorengan selama ini dianggap dosa kecil, risiko retail, urusan trader pemula. Padahal dari sudut pandang investor global, ini adalah cacat struktural. Ketika saham dengan free float terbatas, kepemilikan terafiliasi, dan likuiditas tipis bisa masuk indeks besar, maka dana asing ikut masuk. Dan ketika saham itu jatuh, yang terbakar bukan cuma retail lokal, tapi reputasi pasar nasional. Inilah titik sensitifnya. MSCI menilai free float Indonesia sering terlihat aman di atas kertas. Tapi ketika ditelusuri lebih dalam, kepemilikannya saling terhubung. Publik seolah punya saham, padahal kendali tetap di satu lingkaran. Pasar terlihat liquid, tapi sebenarnya rapuh. Dan pasar rapuh itu tidak disukai uang besar. Lalu muncul ancaman yang tidak pernah diucapkan secara eksplisit, tapi dipahami semua pelaku pasar. Status emerging market bisa dipertanyakan. Ini bukan status gengsi, ini soal aturan main. Banyak dana global wajib keluar jika suatu negara turun kelas. Bukan karena benci Indonesia, tapi karena mandat investasi. Dan saat itulah sesuatu yang sangat jarang terjadi di Indonesia pun terjadi. Oleh karenanya, MSCI meminta otoritas di Indonesia untuk menindaklanjuti catatan-catatan tersebut. Tenggatnya adalah sebelum Mei 2026. Jika tidak bisa dirampungkan, peringkat pasar modal Indonesia akan turun. Pengumuman MSCI dan warning mereka membawa korban. Pimpinan lembaga pengawas pasar modal mundur, disusul pimpinan bursa. Bukan satu orang, bukan isu personal, tapi serentak. Secara resmi, ini disebut tanggung jawab. Memang tidak ada kata MSCI dalam pernyataan mereka. Tapi mari jujur, waktunya terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Peringatan MSCI, pasar jatuh, sorotan internasional, lalu pengunduran diri. Dalam politik Indonesia, pejabat tinggi jarang mundur tanpa tekanan besar. Dan tekanan itu kali ini datang bukan dari oposisi, tapi dari pasar global. Ini menyampaikan satu pesan keras. Masalah pasar saham Indonesia bukan lagi bisa diselesaikan dengan klarifikasi teknis. Lalu pertanyaan berikutnya, yang tidak nyaman tapi perlu diajukan. Apakah OJK gagal?
Jawabannya lebih pahit dari sekedar ya atau tidak. OJK tahu praktik ini ada. Pelaku pasar tahu. Investor lokal tahu. Masalahnya bukan ketidaktahuan. Masalahnya adalah keberanian struktural. Komisioner OJK dipilih melalui proses politik. Dan di Indonesia, banyak pelaku pasar besar punya koneksi politik. Menindak satu kasus sering berarti membuka konflik kepentingan yang jauh lebih luas. Maka, selama bertahun-tahun, strategi yang dipilih adalah jaga stabilitas, jangan bikin gaduh, jangan sentuh yang terlalu besar. Masalahnya, dunia tidak lagi menoleransi pendekatan seperti itu. MSCI tidak peduli siapa pemilik saham. Mereka peduli apakah pasar bisa dipercaya. Dan ketika kepercayaan hilang, tidak ada konferensi pers yang bisa menggantinya. Ironisnya, perubahan justru dipaksa dari luar. Bukan oleh desakan domestik, tapi oleh reputasi internasional yang terancam. Pengunduran diri pimpinan OJK dan BI bisa dibaca sebagai kegagalan, tapi juga bisa dibaca sebagai pengakuan diam-diam. Ada yang salah dan tidak bisa dilanjutkan seperti biasa. Lalu pertanyaan terakhir yang paling penting, apakah ini bisa diperbaiki dalam iklim politik Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin, tapi setengah-setengah. Tidak akan ada pembersihan besar-besaran. Tidak akan ada pemisahan total antara politik dan bisnis. Yang mungkin terjadi adalah perbaikan minimal yang cukup untuk memuaskan MSCI. Aturan free float diperketat, transparansi dipaksa naik, beberapa saham dikorbankan sebagai contoh. Bukan demi keadilan penuh, tapi demi kepercayaan minimum. Dan mungkin untuk pasar global itu sudah cukup. Tapi bagi publik Indonesia, pertanyaannya tetap menggantung. Apakah pasar saham ini dibangun untuk menjadi sarana pemilihan ekonomi atau sekedar arena permainan yang terlalu lama dibiarkan? Karena satu hal kini jelas, pasar saham Indonesia tidak jatuh karena ekonomi lemah, tapi karena sistem yang terlalu lama dimaklumi dan dunia akhirnya berhenti memakluminya.